Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Oke ya, kita mulai pertemuan bab pertama mata kuliah manajemen strategi, yaitu kita akan membahas pemahaman tentang manajemen strategi, kemudian fungsinya, dimensi-dimensi manajemen strategi, dan lain-lain. Oke, kita share screen dulu. Nah, saya share screen ya, lihat ya, di bab satu manajemen strategi. Eh, Kita langsung saja. Yang pertama adalah hakikat dan manfaat manajemen strategi. Di manajemen strategi itu didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Itu manajemen strategi ya, definisinya seperti itu. Jadi sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, itu namanya manajemen strategi definisinya. Kemudian ada 9 tugas penting manajemen strategi, yaitu manajemen strategi itu bertugas bagaimana melihat misi perusahaannya seperti apa, kemudian profil perusahaannya seperti apa, kemudian menilai lingkungan eksternal perusahaannya seperti apa, analisis opsi perusahaannya seperti apa di SDM-nya, kemudian evaluasi opsi perusahaan yang dilakukan seperti apa, kemudian dilihat juga pemilihan strategi dan sasaran jangka panjang yang ada di perusahaan itu, ya. Kemudian pengembangan sasaran tahunan dan strategi jangka pendeknya seperti apa, pengalokasian SDM dan teknologinya seperti apa, kemudian cara evaluasi proses strateginya seperti apa. Nah, setelah dilihat 9 komponen tersebut, ya, manajemen strategi nanti disusun ya, dalam menganalisis ya, agar dapat memberikan keputusan-keputusan di masing-masing item yang nanti memang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan perusahaan tersebut. Selanjutnya, dimensi keputusan strategi memiliki, nah, setelah tadi dianalisis 1 sampai 9 itu, diterapkan sebuah manajemen strategi, ya, kemudian keputusan-keputusan dari manajemen strategi itu harus menyangkut mengenai isu strategi, itu berorientasi ke masa depan. Keputusan strateginya itu yang mengarah ke masa depan. Kemudian strategi itu yang nanti bisa dilakukan, yang kedua adalah membutuhkan keputusan dari manajemen yang bisa dilakukan, diputuskan oleh pucuk-pucuk pimpinan gitu ya. Supaya mengapa seperti itu? Ya, manajemen strategi diterapkan yang dia dilaksanakan oleh yang diputuskan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan supaya apa? Nanti bawahannya bisa melaksanakan suatu tertib dan rapi. Kemudian keputusan strategi juga harus melingkupi strategi mengenai SDM. Ya. Jadi keputusan manajemen strategi itu dipertimbangkan juga berkaitan dengan SDM jumlah yang besar. Bagaimana strateginya supaya bisa lancar, semuanya bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan tupoksinya dan sebagainya. Kemudian strategi yang diambil harus juga berorientasi ya di dimensi yang keempat, yaitu mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Jadi strategi diambil strategi perusahaan itu memposisikan perusahaan, ya, posisi perusahaan untuk uh, menjamin atau untuk bisa uh, memberikan kepastian harapan ya kesejahteraan untuk jangka panjangnya seperti apa. Baik itu untuk eksistensi dari perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mempengaruhi konsekuensi multifungsional, fungsi SDM-nya. Ya, jadi keputusan dari strategi itu harus juga terkait dengan uh, fungsi dari SDM. Makanya kan nanti ada strategi misalnya untuk masing-masing unit itu ya tentunya berbeda, tetapi ada tugas pokok dan fungsinya yang diatur
ya, sedemikian rupa ya, setelah dilakukan analisis tentang SDM seperti apa supaya masing-masing bisa berfungsi secara maksimal dan menuju ke kesuksesan perusahaan tersebut ya, atau visi misi atau cita-cita perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya strategi mengharuskan perusahaan mempertimbangkan lingkungan eksternal, pesaing, pelanggan, dan pemerintah. Tentunya sama ya strategi manajemen dimanapun ya, harus melihat bagaimana pesaing di luar seperti apa, nah, baru strateginya bisa diterapkan seperti apa. Pelanggannya termasuk pemerintah dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada tiga tingkatan strategi dalam jenjang hierarki pengambilan keputusan. Pertama adalah tingkat korporasi, yang kedua tingkat bisnis, dan tingkat fungsional. Untuk di tingkat korporasi itu berorientasi pada nilai, konseptual, resiko, dan laba. Kemudian keputusan-keputusan di tingkat bisnis itu berorientasi pada segmen pasar, lokasi, dan distribusi. Di tingkat fungsional berkaitan dengan pelabelan, R&D, dan peralatan produksinya seperti apa. Itu manajemen strategi di tingkat korporasi, bisnis, dan fungsional. Yang tentunya orientasinya sudah tadi dijelaskan seperti itu. Kemudian manfaat manajemen strategi. Yang pertama adalah perumusan strategi dapat memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Ya, dengan adanya manajemen strategi yang sudah dianalisis dari 1 sampai 9, hendaknya kan keputusan-keputusannya atau manajemen strategi yang diambil itu bisa memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah, gitu. Meminimalisir dan bahkan menghilangkan masalah yang ada akan timbul atau akan dihadapi oleh perusahaan misalnya. Karena sudah ada strateginya dari hasil analisis tadi. Gitu ya. Kemudian manfaat manajemen strategi berikutnya adalah keputusan strategi berdasarkan interaksi dalam kelompok dapat menghasilkan kesimpulan keputusan terbaik dalam kelompok. Jadi manajemen strategi itu karena lingkupnya tadi digunakan untuk orang banyak, kelompok-kelompok tertentu mereka dilibatkan sehingga apa strategi ini bisa dijalankan secara tanggung jawab oleh mereka karena mereka diambil ikut ambil andil dalam perencanaan strategi tadi seperti itu ya. Kemudian keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan strategi meningkatkan tanggung jawab. Ini tadi sudah disampaikan. Jadi strategi-strateginya juga dirempuh, dimusyawarahkan secara bersama-sama dan masukan ide gagasan dari semua karyawan, semua pimpinan yang ada di situ, sehingga ini menjadi meningkatkan tanggung jawab pekerja yang ada. Kemudian peran masing divisi terbentuk sehingga terhindar pekerjaan yang tumpang tindih. Dengan manajemen strategi dianalisis masing-masing lini, masing-masing bagian dengan strategi-strategi yang dikhususkan untuk bagian-bagian tertentu, tentunya ini berbeda. Kemudian dibuat sebuah tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bagian masing-masing sehingga ini menghindarkan tumpang tindih hal yang dilakukan oleh para karyawan. Kemudian penolakan terhadap perubahan berkurang karena manajemen strategi ini dibuat secara bersama-sama melibatkan semua unsur elemen yang ada di perusahaan sehingga mereka bertanggung jawab bersama-sama. Penolakan atas strategi yang digunakan itu tentunya atau perubahan yang ada dari akibat strategi yang digunakan itu akan berkurang atau bahkan ya tidak ada begitu ya. Kemudian resiko-resiko dalam resiko-resiko manajemen strategi ya, sorry ya ini agak lelet apa namanya laptopnya. Eh, Oke. Resiko-resiko manajemen strategi. Yang pertama, manajer strategi harus dapat meminimalisasi ya atau meminimalisasi ya, meminimalkan ya. Ya, manajer strategi harus dapat meminimalisasi dampak negatif atas tanggung jawab operasional dengan manajemen strategi disusun ya sebaik mungkin sehingga dampak-dampak negatif ya itu dari masing-masing operasional yang ada di sana itu berkurang.
Kemudian resiko manajemen strategi berikutnya adalah manajer strategi harus mampu membatasi janji-janji kinerja yang dapat diwujudkan. Jadi tidak ada lagi manajer strategi harus seperti ini nanti dapat ini ya. Karena memang strateginya sudah disusun secara bersama, ya outputnya jelas, kemudian kinerja mereka jelas terukur. Jadi ini harus bisa membatasi janji-janji kinerja yang dapat diwujudkan. Jadi, memang sudah terplanning, tidak dijanjikan lagi harus seperti ini dan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian manajer strategi harus mampu mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Makanya di awal manajemen strategi itu dilakukan oleh manajer strategi, oleh pimpinan itu disampaikan kalau dilakukan dengan baik resikonya ini hasilnya ini resikonya bisa seperti ini terus sampai dan kalau mereka semua ikut mengambil keputusan berarti ya mereka tidak akan kecewa karena sudah tahu sudah jelas strategi yang digunakan akibat dampak positif dampak negatifnya sudah ketahuan itu seperti itu ya. Kemudian komponen model manajemen strategi yang pertama ya komponen model manajemen strategi itu ya harus dilihat ada misi perusahaannya company mission, kemudian ada profil perusahaan, company profile, kemudian ada lingkungan eksternal, jelas, kan dianalisis juga, analisis dan pilihan strategi secara uh, tadi analisis dan pilihan strategi, kemudian ada strategi umum, grand strategi, kemudian ada sasaran tahunan, annual objectives, kemudian strategi fungsional, fungsional strategis, dan kebijakan polis. Ini komponen model manajemen strategi itu harus itu berkaitan dengan misi perusahaan, produk perusahaan, dan sampai dengan kebijakan atau polisnya. Nah, teman-teman, kita lihat sini. Contoh keputusan manajemen strategi. Ini sudah lama ya, tahun 2006. Kapal api Terobika dan ABC berlomba melakukan promosi besar-besaran dengan hadiah mobil dan uang tunai. Dan hasilnya maksimal. Ini manajemen strategi ya, ini dalam pemasarannya. Tapi ada pun tindakan yang diambil oleh Indocafe, dia tidak melakukan hal yang sama, tetapi hanya mengimbangi dengan memberikan bonus produk tambahan pada setiap baik ukuran tertentu dan hasilnya tetap maksimal. Artinya apa? Setiap strategi ya manajemen strategi setiap perusahaan berbeda-beda. Ya. Ini diterapkan di sini berhasil dan berhasil juga di Indokafit tidak mesti harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Kopi Tropika dan ABC. Ini karena memang strategi itu telah dianalisis begitu, ya, sehingga bisa diterapkan dan hasilnya bisa maksimal. Kemudian ini ada sebuah apa ilustrasi, ya, ilustrasi gambaran lah ya. Tak menyadari akan potensi yang dimilikinya dan tak menyadari bahwa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan potensi diri. Jadi orang yang memang hanya terdiam, tidak melakukan sebuah analisis, tidak melakukan strategi, dia tidak tahu potensinya, tidak tahu peluangnya, dan tidak tahu uh, masalah yang di luar, cara mengatasi seperti apa, kemudian kemungkinan peluang-peluang yang ada tidak bisa ditangkap, itu ya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau berdoa dan berikhtiar, ya perusahaan itu mau melakukan ikhtiar, ya, menganalisis tadi dari menggunakan manajemen strategi, dianalisis dari komponen yang dari profilnya seperti apa sampai dengan SDM seperti apa, ya, itu kita bisa melihat potensi. Kalau kita mau berkreativitas, kita mau mencoba belajar, baik bagi perusahaan yang nanti terlihat potensi perusahaannya akan kelihatan seperti apa peluangnya, baik bagi karyawannya yang kreativitas nanti akan terlihat juga potensi yang dimiliki oleh pimpinan ya di tempat kalian bekerja. Jadi intinya seperti apa? Intinya adalah selalu berinovasi, selalu menggunakan hal-hal yang memang agar bisa beradaptasi. Caranya adalah bagaimana? Ya atur dengan manajemen strategi. Ya.
strateginya, caranya, ya, dianalisis, diputuskan, kemudian dibuat sebuah sistem, jadilah sebuah manajemen strategi. Yang tentunya ini bertujuan untuk apa? Ya, bertujuan untuk memajukan perusahaan yang ada atau yang dimiliki. Nah, kembali lagi, hakikat dan manfaat strategi ya itu adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan rumusan dan pelaksanaan rencana yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka panjang atau ke depan. Jadi, loh, mengapa perlu seperti itu? Contoh, jadi di kota kita sendiri ya, khususnya di dunia ini, banyak para pedagang bangkrut itu bukan karena mereka tidak bisa dagang. Kalau hanya sekedar dagang, mereka bisa-bisa saja. Beli 10.000, jual 12.000, 15.000 supaya mereka dapat terus. Tapi bukan hanya masalah itu, karena dagang itu butuh keberlanjutan. Bisnis itu butuh keberlanjutan terus-menerus dan butuh perkembangan. Maka apa yang salah pada mereka? Oh, banyak yang bangkrut karena mereka tidak melakukan atau melakukan kesalahan pada strategi bisnis mereka. Makanya perlu yang namanya manajemen strategi dari hasil analisis-analisis lingkungan, produknya, kemudian kekuatan internal pengusahanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dari kompetitornya, pangsa pasarnya, dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Jadi bab satu itu kita mempelajari tentang manajemen strategi, sudah disampaikan hakikat dan manfaat strategi. Ada tugas penting manajemen strategi juga sudah disampaikan 9 poin tadi. Kemudian dimensi keputusan harus terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil, isu-isu yang ada. Kemudian juga tingkatan strategi tadi sudah dijelaskan sampai manfaat manajemen strategi, ya, komponen model manajemen strategi, dan tadi ya, sampai dengan contoh penerapan manajemen strategi, hasil analisis yang bisa sukses dua-duanya, dan tidak mesti harus sama karena masing-masing perusahaan memiliki perbedaan karakter yang tentunya tidak sama dengan satu dengan lain. Saya rasa cukup ya teman-teman untuk bab satu ini ya. Ini sudah saya sampaikan, semoga bisa dipelajari, nanti dibaca-baca lagi materinya setelah nanti di share grup kelas begitu. Oke ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.